Jemaat sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya memohon izin untuk tidak memakai masker. Ya, saya sudah booster 2 kali, keadaan saya baik-baik saja. Sebab saya pikir kalau selama 35 menit memakai masker, saya kurang bisa tahan ya. Untuk itu saya mohon izin dari Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara belum menganggukkan kepala pun saya sudah buka masker ya. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, tadi kami baru membaca satu bagian perikop di dalam catatan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati semua yang kami baca dan yang akan kami renungkan Tuhan. Bawalah kami melihat kelimpahan isi hati Tuhan lewat perenungan firman-Mu. Tuhan, tariklah kami dekat-dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kami Tuhan. Dan mentaklukkan kami untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah hamba Tuhan. Pakailah dia sekali lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran perenungan firman Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami Tuhan. Dan di dalamnya kami melihat hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati kami masing-masing tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu tadi sudah dibacakan di dalam Yohanes pasal 4. Mari kita membuka bagian perikop ini sekali lagi. Saya akan membacakan, tadi sudah dibacakan oleh seorang saudara kita. Kita akan membaca bagian dari ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Bolehkah bersama-sama dari Yohanes pasal 4 ini? Yohanes 4, 28 sampai dengan 31, 23. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42, bolehkah dengan hormat bapak-bapak dalam ruangan ini? Ya, bapak-bapak boleh dengan suara keras, tidak perlombaan baca, lebih cepat misalnya. Bersama-sama 39 sampai 42, 1, 2, 3. Dan karena perkataan. Ya, Bapak Ibu Saudara bicara mengenai misi untuk mengabarkan Injil, kita lihat ya, ada begitu banyak alasan orang itu mungkin hampir seumur hidup dia jadi seorang Kristen. Maafkan, sampai dia mati pun tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk boleh mengabarkan Injil. Kenapa ya? Kenapa ada pemikiran seperti demikian? Kita perhatikan kadang-kadang berapa tahun kita jadi orang Kristen, adakah kerinduan bahkan keberanian untuk sharing kebenaran apa yang sudah kita terima, bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Kenapa bisa demikian ya? Karena kadang-kadang kita berpikir, Bu, mengabarkan Injil ya, definisi itu sudah bikin gentar. Bagaimana caranya? Langsung kepada how to. Bagaimana caranya? Dengan alasan saya kan juga takut salah Bu gitu ya. Takut salah, nanti salah mengabarkan Injil, bahaya. Lalu menjadi pikir kemungkinan besar ya ada orang berpikir bahwa saya tidak mengabarkan Injil karena itu hanya bagi tingkatan orang-orang elit rohani atau rohaniawan tertentu, hamba Tuhan misalnya, penginjil misalnya. Ya mereka lah ya orang yang memang
sudah mengkhususkan diri untuk mengabarkan Injil. Bukan kami orang awam ini ya. Ada pola-pola yang seperti demikian. Takut salah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga itu takut ditolak. Ya, tanpa kita sadari kita takut sekali ditolak. Ya. Kita tidak mau take a risk untuk ditolak, menerima penolakan. Ya, itu banyak beberapa hal yang salah ya secara rohani ya. Tadi itu pergumulan-pergumulan teknis, how to dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi karena kita juga takut ditolak atau kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Injil berkuasa mengubahkan hati manusia. Injil berkuasa mengubahkan bukan kita, bukan sharing kita, bukan kehebatan kita. Kita sulit sekali untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, bagian saya itu obey, taat. Bagian Tuhan adalah mengubahkan hati manusia. Sehingga dia mau terima atau tidak terima, Tuhan itu bukan bagian saya, itu bukan kebanggaan saya. Saya mempersilahkan Tuhan yang bekerja, saya cuma alat di tanganmu. Seringkali seperti demikian. Ada pergumulan-pergumulan yang lain Bapak Ibu Saudara. Misalnya saudara menemukan orang-orang yang sepertinya itu semangat untuk kabarkan Injil. Misal pelayanan misi ke daerah-daerah ataupun mengajak orang membagikan traktat. Atau mungkin datanglah ke gereja, dengarkan seminar ini, ada khotbah yang bagus yang begini dan lain sebagainya. Tapi kita menemukan bahwa ya dia semangat sekali mungkin untuk mengkabarkan kabar baik itu atau mengkabarkan Injil. Tapi kita katakan, aduh hidupnya gak benar. Ya, relasi dia dengan keluarganya gak benar. Ya kata-katanya kasar sama keluarganya. Berelasi dengan dia itu baik cuma sebentar. Lama-lama kita berelasi dengan dia menemukan banyak kelemahan. Jadi udah dah ya omong kosong dia gak perlulah kabarkan Injil, kabarkan Injil. Jatuhnya apa? Ekstrim satunya. Seperti pendulum, kalau yang satu kabarkan Injil, kabarkan Injil. Lupa kesaksian hidup sehari-hari itu membutuhkan integritas, membutuhkan konsistensi. Itu diamati oleh dunia, bukan cuma kata-katamu yang diamati. Ya tapi kehidupanmu. Lalu ekstrim satunya adalah gak perlulah verbal mengkabarkan Injil. Yang penting hidup kita itu baik. Ya penting hidup kita baik dan orang melihat orang Kristen tuh harusnya seperti itu. Lihat dari cara kita berbisnis, cara kita berelasi, cara kita hidup dalam tetangga dan lain sebagainya. Pokoknya moral baik saudara. Beberapa orang Kristen bahkan maafkan ya sampai mati cukup puas bahwa dia pikir moralnya cukup baik. Dan gak perlu cerita apa-apa kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat bahwa sebenarnya ini bukan pilihan-pilihan yang multiple choice yang Anda dan saya itu boleh pilih. Ya, kabarkan Injil atau tidak kabarkan Injil. Kabarkan Injil kesaksian hidup buruk atau tidak perlu kabarkan Injil verbal dari mulut saya, biarlah orang melihat hidup saya. Itu bukan sesuatu pilihan ya. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang aktif mereka mengkabarkan Injil. Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan izinkan penganiayaan supaya apa? Supaya jemaat itu tersebar dan mengabarkan Injil. Semua disebar kecuali rasul-rasul. Rasul-rasul itu mereka stay ada di Yerusalem. Lalu yang pergi keluar terserak itu siapa? Bukan rasul-rasul tetapi siapa? Jemaat awam. Mereka yang pergi, mereka menceritakan berapa banyak penderitaan yang mereka alami. Mereka menjadi janda, mereka menjadi duda, mereka kehilangan keluarga mereka. Bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Injil memberi kekuatan. Siapa yang PI? Jemaat. Bapak Ibu boleh cek di dalam catatan Alkitab ya. Maka kita akan melihat di dalam bagian ini seringkali gereja kita tidak jadi mirip seperti gereja mula-mula. Ya kita menikmati zona nyaman ya gereja ini dengan kotak 4 ini dan kita pukul ya sudahlah cukup asal keluargaku, kenalanku ya cukuplah kami menikmati zona nyaman ini. Padahal di luar ini mungkin ada banyak sanak keluarga, teman kita, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal yang hatinya haus, yang hatinya hidup dalam kegelisahan dan betul-betul membutuhkan Injil kasih karunia. Bapak Ibu kalau kita lihat bagian yang tadi kita baca backgroundnya itu Alkitab katakan ya Yesus dia ditolak di Yudea maka dari situ memutuskan untuk pergi ke daerah Galilea. Bapak Ibu tahu daerah Yudea itu terkenal sebagai daerah elit rohani. Di situ kumpulan para ahli Taurat, orang-orang Farisi di situ, para pemimpin-pemimpin rohani. Di mana Yudea? Bagian bawah. Di mana Galilea? Bagian atas. Apa itu Galilea? Galilea itu tempatnya orang-orang yang kasar, pekerja-pekerja keras,
Orang-orang yang tidak suka belajar, orang-orang yang nggak tahu Taurat, itu disebut daerah Galilea. Kebanyakan mereka kasar, cara mereka berelasi juga kasar. Bukan elit rohani seperti orang-orang di daerah bawah. Ya kalau kita lihat di dalam peta itu, Yudea. Maka waktu ditolak oleh orang-orang yang banyak pengetahuan di Yudea, Yesus putuskan mau pergi ke Galilea. Dan waktu ke Galilea jangan lupa di tengah-tengah itu ada daerah yang disebut dengan Samaria. Apa itu Samaria? Samaria lebih parah daripada Galilea. Kenapa? Karena Samaria dianggap second class. Samaria dianggap pengkhianat, bahkan orang-orang Yahudi itu menganggap underestimate. Saudara tahu kalau mereka lewat daerah Samaria, mereka mesti membasuh diri ya, merasa sudah lewat daerah yang menajiskan mereka. Mereka benci orang Samaria pun benci mereka. Pernah Yesus mau lewat daerah itu, orang Samaria bilang gak boleh kamu lewat sini. Gak heran, ya Pak, Yohanes Yakobus mau turunkan api dari langit untuk apa? Hanguskan kota Samaria, saking bencinya mereka. Saudara akan melihat dari bagian ini Alkitab katakan Yesus harus melintasi Samaria. Untuk apa? Pergi ke Galilea yang atas. Biasanya orang-orang akan lewat sungai Yordan. Agak lama dikit. Tapi itu pilihan lebih baik daripada take a risk lewat ke kota mereka lalu ketemu dengan orang-orang Samaria. Yang mereka anggap ini para pengkhianat. Gak masuk dalam hitungan mereka. Lebih kasar daripada Galilea. Saudara akan melihat Alkitab katakan Yesus harus melintasi. Ini bukan suatu kebetulan, bukan karena jaraknya ya nggak ada lagi jalan yang lain ya. Nggak ada pilihan yang lain, tapi kita akan melihat bahwa Yesus harus melewati daerah itu. Kenapa? Bukan kebetulan, bukan karena tidak ada jalan lain. Karena apa? Satu jiwa itu begitu berharga. Siapa? Penginjil perempuan pertama yang Tuhan pakai. Ya, satu jiwa itu teramat sangat berharga. Bapak Ibu kalau lihat ya, siapa penginjil pertama yang dibangkitkan Tuhan di dalam catatan Alkitab. Saudara lihat pertama itu ada yang perempuan. Siapa dia? Perempuan yang namanya pun gak dicatat. Yang Alkitab cuman katakan dia terkenal dengan punya 5 suami dan yang ada padanya pun sekarang bukan suaminya. Berarti kemungkinan 6 atau lebih daripada itu. Perempuan yang secara moralnya itu buruk sekali. Itu berharga dan Tuhan bangkitkan seorang penginjil pertama dari seorang perempuan berdosa. Saudara tahu siapa penginjil pertama lainnya di dalam Alkitab? Seorang laki-laki yang apa? Alkitab katakan kepada murid-murid, marilah kita. Alkitab katakan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Seberang danau itu daerah mana? Gerasa. Saudara tahu Yesus mempertaruhkan nyawa 12 orang muridnya untuk naik ke dalam perahu. Mereka melintasi danau itu spesial. Tuhan katakan seberang danau ini. Yaitu apa? Kota Gerasa. Untuk apa? Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, Lukas pasal 8 ayat 39. Setelah mereka merapat di danau itu, baru Yesus mau turun langsung dihadang oleh seorang yang kerasukan. Gerasa, kerasukan setan itu ya. Legion dengan jumlah yang banyak. Lalu Tuhan usir setan itu. Saudara perhatikan, untuk pergi ke kota itu kabarkan Injil pada berapa orang? Gak ada, gak banyak orang di sana. Tidak ada. Spesial untuk apa? Satu orang kerasukan yang sudah tidak sadar, yang sudah mungkin mempermalukan diri, menakutkan, yang mungkin membentur-benturkan kepala, mukanya semua. Gak layak mau menginjili orang seperti ini. Maka Yesus pertaruhkan nyawa 12 orang muridnya. Kenapa pertaruhkan nyawa? Karena untuk pergi ke sana harus melewati angin ribut, badai taufan. Yesus keletihan sekali pelayanan dan dia tertidur di dalam perahu itu. Murid-murid guncang-guncangkan dia. Guru, kami ini mau binasa. Kenapa? Badainya memang sangat menakutkan. Kita melihat luar biasa hati Tuhan. Pergi untuk spesial bukan kebetulan, kota Gerasa. Untuk berapa banyak orang dengar Injil? Satu saja dan orang itu kerasukan. Menarik ya, saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan setelah orang itu kemudian sadar iblis itu diusir Tuhan. Yesus mengatakan satu kalimat kepada orang itu. Pulanglah, ceritakanlah kepada rumahmu. Ya itu prinsip pertama kalau kita percaya orang paling dekat dengan kita juga harusnya kita kabarkan Injil. Seperti Cornelius juga. Ceritakanlah, pulanglah ke rumahmu, pergi pulanglah. Alkitab bilang orang itu, Tuhan aku boleh tidak ikut engkau. Kau sudah selamatkan saya ikut engkau. Yesus lihat ya, public ministry lebih penting daripada private ministry. Kalau kamu ikut saya, kamu sungguh diberkati dapat banyak firman Tuhan.
Tapi Tuhan katakan tidak, bukan hanya private ikut Tuhan. Kamu pulang kembali dan ceritakanlah, kamu bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi. Bukan cuma duduk dengarkan di dalam konteks ini. Lalu apa yang terjadi? Alkitab catat di dalam Lukas pasal 8 ayat 39. Dia pulang dan dia keliling seluruh kota itu untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan. Siapa? Orang yang baru kerasukan. Can you imagine orang kalau baru kerasukan lalu cerita tentang Injil. Orang bilang, lu siapa lu? Lu kemarin kerasukan. Bapak Ibu tahu ya, saya tinggal di Madura pernah lihat kalau orang-orang kerasukan itu waktu saya kecil ya. Nah, menakutkan. Sometimes mereka bisa tersenyum, duduk, bahkan bisa baca Alkitab. Ya, tapi nggak berapa lama kemudian itu so scary ya kalau ingat-ingat masa itu ya. Mereka bisa tertawa-tertawa sendiri, mata melotot, suaranya berubah. Lalu berapa jam kemudian bisa berubah. Dia bisa diajak berdoa loh. Dia bisa tenang, teduh, walaupun di dalam doa itu dia gelisah. Disuruh baca Alkitab bisa Bapak Ibu Saudara. Menakutkan sekali. Lalu Tuhan, kau pakai orang seperti ini. Itu bijaksananya Tuhan, itu ajaibnya Tuhan. Tuhan mau katakan siapapun bisa mengkabarkan Injil. Siapapun, tidak tunggu kamu harus banyak pengetahuan teologi ya. Lalu pendahuluannya ini, lalu nanti kalau dia berdebat saya harus siap jawaban ini dan lain sebagainya. Enggak ada. Saudara akan melihat dua contoh yang bagian ini. Mari kita lihat perempuan Samaria ini seperti apa. Perempuan yang tanpa nama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan itu membuang semua barrier ya. Semua halangan. Semua tantangan. Kalau saudara lihat di dalam pasal 3 itu Yesus kabarkan Injil kepada siapa? Yesus kabarkan Injil kepada Nikodemus. Siapa dia? Laki-laki. Siapa dia? Namanya jelas. Pasal 4 saudara akan menemukan Yesus juga mengkabarkan Injil kepada siapa? Siapa dia? Namanya tidak jelas. Siapa dia? Perempuan. Itu dibandingkan saudara. Saudara akan melihat Nikodemus, siapa dia? Rohaniawan. Dia seorang guru, dia seorang Farisi, dia pengajar, dia terkenal, dia terhormat. Tapi Tuhan mau mengatakan baik kamu Nikodemus ataupun perempuan Samaria yang seperti ini. Yang dianggap tidak masuk hitungan, moralnya jelek, mesti ambil air jam 12 siang. Kenapa? Kalau ambil pagi ikut dengan ibu-ibu yang lain bisa dibully habis dia. Diusir, kenapa? Mereka anggap ini orang harusnya dilempari batu ya. Itu sesuatu penghinaan untuk perempuan ini. Maka harus tunggu siang hari. Siapa perempuan ini namanya tidak disebutkan, moralnya tidak baik, orang yang sederhana, orang yang biasa. Alkitab mau katakan, mau kamu pinter dan tahu firman Tuhan seperti Nikodemus, kamu butuh Injil. Ataupun kamu kelas yang sederhana, orang berdosa yang tidak tahu apa-apa, kamu juga butuh Injil. Setiap kita, tidak ada orang berkata saya terlalu pinter sampai Injil tidak bisa taklukkan saya. Bodoh, bohong sekali. Siapapun kamu, atau kamu berkata saya terlalu bodoh sehingga saya gak mungkin ngerti kebenaran firman Tuhan. Tidak, Tuhan paparkan entah kamu majus, semua orang-orang majus yang begitu cendikiawan ataupun orang-orang tidak sekolahan seperti gembala. Semua mesti datang berlutut di hadapan Kristus bayi yang lahir itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam bagian ini Yesus tidak memberikan diri diikat oleh tradisi-tradisi. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dilakukan Yesus itu sesuatu yang mendobrak tradisi. Sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya saat itu. Bapak Ibu tahu ya, mereka tuh punya aturan demikian. Setiap laki-laki dalam budaya Jewish culture, mereka tidak boleh menyapa perempuan. Ya. Kalau di jalan lalu ada seorang perempuan menyapa, seorang laki-laki akan berpikir ini perempuan gak bener ini pasti. Ini moralnya gak bener. Mereka dilarang bahkan melihat atau melirik, apalagi menyapa sambutan dari perempuan di tengah jalan. Can you imagine that? Bahwa mentalitas seperti ini dan perempuan waktu mereka berpapasan di jalan, mereka dilarang mengeluarkan satu kalimat pun terhadap laki-laki itu. Walaupun bahkan mereka menambahi ya, kalau itu bahkan sepupunya, keluarganya tidak boleh menyapa. Kenapa? Karena laki-laki kelasnya beda dengan perempuan. Tak boleh sembarangan sapa, hei halo, shalom apa kabar. Tidak ada itu dalam budaya Yahudi. Ya, beda sekali. Maka saudara akan melihat Yesus take a risk. Semua barrier itu dibuang. Yesus justru memberi diri bukan hanya menyapa tapi ngobrol. Maka Bapak Ibu lihat ya, Alkitab bilang murid-murid itu terheran-heran. Apaan nih guru? Mereka setelah kembali dari kota membeli roti mereka lihat,
Waduh, Tuhan baru bicara dengan seorang perempuan. Kata mereka terheran-heran itu bukan sesuatu yang positif, takjub, terheran-heran Tuhan begitu baik. Tidak, mereka terheran bagaimana mungkin guru kami kelas rabi merendahkan diri bicara dengan seorang perempuan. Di sini kita akan melihat Tuhan terobos bagian itu. Mari kita melihat bagaimana Tuhan mengabarkan Injil. Bagaimana tadi kita contoh seorang yang kerasukan. Bagaimana kali ini kita melihat Yesus mengabarkan Injil kepada seorang perempuan yang dianggap secara moral orang-orang buangan. Yang tidak penting perempuan ini, disebutkan perempuan Samaria. Namanya pun tidak tercatat di dalam bagian Alkitab. Saudara melihat bagaimana Yesus mengabarkan Injil dalam kondisi apa? Pertama, Alkitab bilang Yesus sangat keletihan. Yesus sangat letih saat itu sehingga dia butuh istirahat. Dia tidak bisa lagi jalan agak jauh sedikit ke kota untuk apa? Mencari roti. Tidak, maka murid-murid biarkan, guru sangat keletihan, biar dia istirahat. Kami yang cari roti. Yesus sangat letih, butuh istirahat. Tapi di dalam keletihan itu ada jiwa yang begitu limpah sekali. Di dalam keletihan tidak ada ruang untuk mengasihani diri atau berpikir oke lah, udah banyak khotbah, udah banyak kabarkan Injil, sekarang waktunya duduk sebentar, tidur sebentar. Nggak dosa juga kan di situ. Tapi justru Yesus bertindak aktif. Yesus melihat seorang perempuan itu datang, dia duduk di pinggir sumur. Yesus aktif membuka diri. Penginjilan mulai dari itu Bapak Ibu Saudara. Ada inisiatif, ada aktif. Paling tidak kau aktif berdoa, Tuhan boleh tidak 1 minggu ini pertemukan aku dengan seseorang. Di mana aku bisa cerita tentang kebaikan-Mu. Atau paling tidak aku bisa berdoa bersama-sama dengan dia. Dan lewat doa itu aku menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, ada tidak sikap yang aktif? Kadang-kadang Anda dan saya itu ya tidak harus letih. Ya, tidak harus letih. Capek sedikit, sudahlah Tuhan, udah capek, nggak mau ini, nggak mau pelayanan, nggak mau ini. Sebenarnya Bapak Ibu ada satu prinsip yang indah dalam Alkitab ya. Di mana setiap momen keletihan, Yesus letih, itu selalu pelayanan makin berganda lipat. Dan mendapat berkat bagi banyak orang. Salah satunya apa? 5 roti dan 2 ikan. Nanti Bapak Ibu cek di rumah ya, peristiwa 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. It is very spektakuler. Kenapa? 4 Injil mencatatnya. Kemungkinan besar lebih dari 5.000 bukan? Karena yang dicatat laki-laki saja. Waktu peristiwa yang besar itu terjadi, Alkitab catat saat itu Yesus sedang sangat keletihan. Tetapi orang-orang berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Oh, Yesus bukan orang yang gampang mengasihani diri lalu pasang di Insta. Sudah capek pelayanan dari pagi sampai sore kayak Anda dan saya ya. Seluruh dunia harus tahu bahwa kau menderita, bahwa kau capek, letih sekali ya. Semua orang harus pay attention, semua orang harus berbelas kasihan padamu. Maka Yesus katakan di dalam keletihan Yesus aktif membuka diri. Kenapa? Bukan perempuan itu yang nyapa Yesus. Yesus yang menyapa perempuan itu. Yesus membuka diri, Yesus memulai percakapan dengan kalimat yang sangat sederhana. Berilah aku minum. Saudara gak usah terlalu membebani dirimu dengan hal yang berat-berat. Saya mau mengabarkan Injil, ngomongnya apa ya? Nanti kalau dia tanya Allah Tritunggal, ile capek-capekin diri. Belum tentu juga dia tanya itu, kau sudah memberikan hambatan. Nanti kalau dia tanya, kok Allah orang Kristen lahir? Belum tentu dia juga tanya, kau membatasi dirimu, membatasi pekerjaan Tuhan untuk hal-hal yang kau create sendiri. Rasa takut yang gak penting-penting. Kalau saudara tidak bisa jawab, bilang saja tidak bisa jawab. Jangan takut, jangan sombong, jangan minder. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa mengubah hati manusia. Bilang pada dia kalau perdebatan tertentu, boleh tidak saya belajar lagi? Mungkin next kalau kita ketemu minggu depan, saya akan jelasin itu kepada kamu. Maka saudara hilangkan semua barrier itu, kadang keletihan, kecapean, banyak alasan bagi kita untuk tidak mau mengabarkan Injil. Yesus membuka diri itu take a risk Bapak Ibu Saudara. Take a risk apa? Kalau saudara membuka diri pada seseorang, saudara sharing, halo apa kabar? Apa yang saya bisa doakan? Apakah Bapak Ibu kira orang yang dimana Anda membuka diri itu langsung kemudian welcome? Ada yang welcome, tapi tidak semua. Ada yang mungkin jaga jarak. Kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba menyapa saya? Langsung prejudis. Langsung bilang, apaan lu? Gua kelihatan pendosa besar apa perlu didoain? Kira-kira gitu ya.
Selalu kita menyiapkan hati bahwa bahkan kita punya niat baik pun orang itu akan jaga jarak. Lah kalau kamu dan saya nggak mau take risk itu ya, emangnya kita siapa? Kita lebih hebat dari Yesus? Yesus pun waktu kabarkan Injil ada tantangan, ada. Yesus mulai dengan apa? Kita prinsip belajar ya, nggak usah panjang-panjang. Lalu bilang, apakah engkau tahu bahwa kitabmu itu tidak benar? Langsung berantem saudara dengan dia. Saudara lihat hal-hal yang sederhana. Kalau dia tukang becak, kira-kira tukang becak ngomongnya apa ya? Ya, kalau saudara kayak saya tadi naik gokar itu ya, lalu saya nggak ngerti ini bapak ini kesukaannya apa? Bola kek, politik atau apa? Ngomong-ngomong, dia pala pecinta tersambo-sambo itu loh ya, rasanya kok semua liatin beritanya dia ya. Lalu bahas sana sini, aduh Tuhan beri aku bijaksana. Ternyata bisa klik masuk dari situ. Apa yang menjadi kesukaan dia? Saudara sebenarnya bisa dengerin ya, orang tuh kalau saudara ajak ngomong ya 5 menit pertama langsung ketahuan sukanya apa? Suka gosip kah, suka mobil kah, suka diskon kah, suka movie kah, musik kah, politik kah, itu ketahuan pertama. Suruh lihat apa yang bisa keluar dari dia. Maka minta bijaksana pada Tuhan. Tuhan tidak muluk-muluk kepada Nikodemus. Tuhan langsung katakan, kamu tahu tidak, kamu itu kelas pengajar. Tetapi kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah. Sama orang yang kelas pinter, Yesus pakai topik yang sulit. Langsung tergoncang-goncang, lahir baru masuknya dari mana? Kira-kira demikian ya. Lalu kepada orang yang sederhana, kepada perempuan Samaria, Yesus gak pakai yang sulit-sulit. Lihat dia bawa apa sih, tempayan. Ya udah ngomongnya itu, gak usah muluk-muluk kemana-mana. Berilah aku minum. Ya, kepada Zakius yang ketakutan, ya aku gak usah lah ngomong sama Yesus. Mungkin lihat rambutnya, lihat dia dari jauh, aku akan sangat senang karena biasa dianggap pinggiran, naik ke atas pohon lalu lihat. Langsung ketemu Zakius, Yesus katakan satu kalimat, turun, aku akan menumpang ke rumah kamu. Kepada seorang pemuda kaya, guru yang baik, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Yesus sabar. Lalu tanya apa yang ada dalam hukum Taurat ya. Kamu tahu tidak? Lalu dia tanya balik Yesus, hukum yang mana? Karena semua hukum dia udah jalankan. Yesus dengan sabar, jangan bunuh, jangan mencuri, kira-kira gitu ya. Pendekatan kepada setiap orang berbeda. Saudara boleh belajar teknik-teknik penginjilan, tapi ingat jiwa manusia itu berbeda. Kamu ketemu sama pembantu rumah tanggamu, kamu ketemu dengan bos atasanmu, semua cara masuknya beda. Tetapi Injil tetap bisa mentaklukkan hati manusia. Tidak ada orang terlalu pintar sampai boleh menghina Injil, tidak ada. Semua pun bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Maka Yesus membuka diri ya, dan mari kita lihat ya. Yesus memulai dengan hal-hal yang sederhana. Dan prinsip-prinsip lainnya coba Bapak Ibu perhatikan ya. Yesus belajar merendahkan diri. Can you imagine that? Pencipta langit dan bumi. Ya, pemilik surga, pemilik nyawa hidup kita. Sumber air hidup yang sejati. Minta air minum sama seorang perempuan Samaria. Ya, berilah aku minum. Pikirkan topik, saudara kalau mau mengabarkan Injil belajar minta Tuhan beri kerendahan hati. Saya seringkali tegur jemaat di tempat kami juga. Kami punya momen-momen kabarkan Injil KKR regional, ya teknik-teknik mengkabarkan Injil personally. Tapi kadang-kadang yang membuat kita gak bisa kabarkan Injil dengan benar itu jiwa yang apa? Jiwa yang sombong menggurui. Saya mau deketi kamu ya. Kayaknya hidup kamu ini cukup liar ya. Kamu butuh Yesus ya. Nah sekarang para pendosa berat, dengarkan saya mau berbicara ya. Kamu tahu tidak Anda sudah siap bertemu Tuhan? Kira-kira ya demikian. Mentalitasnya itu seperti Anda itu lebih tahu semua dari dia. Dan Anda akan memberikan obat yang cespleng untuk dia. Saudara perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya jangan sampai saya mengabarkan Injil sok menggurui. Orang langsung gak suka Bapak Ibu Saudara. Ya belajar untuk mentalitas itu merendahkan diri. Paling enggak saudara belajar denger dulu, biarkan dia ngomong dulu. Ya ngomong dulu, saya seringkali kalau mengabarkan Injil lewat naik gokar atau apa yang jauh-jauh. Menurut Bapak gimana? Pak kalau Bapak lihat ini biarin dia ngomong terus. Ya ngomong terus lalu lihat ya jangan ngomong terus Pak ini 15 menit gue udah mau nyampe ya. Kira-kira lalu mulai bilang apa yang dia ngomong. Oh itu menurut Bapak ya. Oh kalau menurut saya rata-rata dia udah sungkan. Karena dia tadi udah kebanyakan ngomong. Ya, dia pasti diem. Ya.
Kalau dari saya nggak gitu Pak. Kami kalau ngelihat ya, dia bilang, itu lihat yang rata diadili itu semua orang Kristen. Pembunuh-pembunuh juga Bu, maaf ya. Saya langsung bilang pada dia, memang Pak nggak ada bilang loh kekristenan itu menyelamatkan. Agama Kristen nggak menyelamatkan Pak. Kalau mungkin Bapak tahu, oh gitu ya Bu, dia kaget karena dia lihat saya mau pergi ke gereja bawa Alkitab. Lalu saya boleh bilang, karena memang yang menyelamatkan cuman Kristus lah. Banyak orang di gereja, belum tentu. Lalu mulai kabarkan Injil pada dia. Mulai cerita, gak bisa Pak, di kami gak seperti itu. Bukan karena dia bajunya bagus, ke gereja kasih persembahan. Bukan itu poinnya. Ya mulai saya cerita hal yang sederhana. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat belajar merendahkan diri. Pikirkan topik kebiasaannya. Kadang-kadang kita perlu ya untuk masuk ke dalam kebiasaan dia. Untuk lihat dia kebiasaannya apa, kesukaannya apa, masuk di sana. Kadang-kadang saya perlu mengambil relasi untuk PI kepada orang yang sudah sangat tua. Saya datang bilang pada anaknya, gak bisa Ci, dipanggilnya Bu Mercy ya. Gak bisa Ci, mamaku itu udah dari lahirnya itu Kongfucu dia gak mau. Saya bisa masuk kabarkan Injil dengan dia waktu temenin dia masak. Ya, makin dia sadar betapa bodohnya saya, makin bangga dia. Saya belum satu level, lu pinter masak ya. Tunggu waktu makan sama-sama, mau doa bisa enggak? Lalu dari doa itu pelan-pelan saya minta Tuhan memberkati dia. Saya belajar dari dia yang sudah tua. Saya rindu satu kali Tuhan, dia boleh mengenal siapakah engkau Allah yang kusembah. Allah yang memberikan hidup dan memelihara hidupnya. Dalam nama Yesus, amin. Habis khotbah dia lirik saya. Saya udah dek. Ini doa makan kok pakai cerita kayak begini. Terus dia pegang tangan saya ya. Terima kasih ya, lu doain gua masa tua biar bisa kenal Allah dengan benar. Dia tepuk-tepuk tangan saya. Kenapa? Next saya akan datang lagi dan saya make relation ya. Karena dia menikmati saya belajar masak dari dia. Minggu depan saya bilang, gua gak bisa masak yang ini, bikin puding ini. Gampang di YouTube ada. Gak bisa, resepmu lebih baik. Seneng kan orang tua kalau digituin ya. Kira-kira, ya sudah lu datang lagi ke rumah. Gitu ya, kira-kira lalu datang lagi ya. Bisa bicara dengan dia. Paling enggak ada relasi. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus kabarkan Injil juga dia bangun relasi yang baik. Dia bangun dan dia rela hati untuk ditolak oleh perempuan ini. Karena perempuan ini bilang apa? Siapa kamu? Jangan lupa orang Yahudi gak bicara dengan orang Samaria. Siapa kamu? Gak bisa, kita ini musuhan. Pertama musuh, Yahudi, Samaria. Ya kira-kira demikian. Dia tolak Yesus, lalu dia tolak Yesus kedua waktu Yesus katakan, hai perempuan jikalau engkau tahu ya kasih karunia Tuhan dan dengan siapa kamu bicara. Kamu pasti niscaya minta air yang akan aku berikan. Air hidup itu. Langsung dia tolak Yesus lagi. Dia bilang kamu berikan aku air. Kagak salah. Tadi yang minta minum kamu. Langsung pikirannya logika manusia. Kamu kan gak punya timba. Begitu kan ya catatan Alkitab. Logika sekali. Semua orang dunia seperti itu. Kamu gak punya timba. Lalu dia bilang emangnya kamu lebih besar dari Yakub. Yesus langsung menunjukkan satu kebenaran. Kalau kamu minum air ini selama-lamanya kamu akan terus haus. Tetapi kalau kamu minum air hidup yang aku berikan, kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Klik. Langsung perempuan itu tahu dia ini bukan bicara mengenai masalah air. Dia langsung bilang berikanlah aku air hidup itu Tuhan. Supaya aku tidak datang haus lagi ambil air ini. Di situ Tuhan mencelikkan mata dia. Bahwa yang kamu ambil air setiap hari ini kamu minum. Tapi ternyata ada kehausan yang lebih dalam. Jiwa yang haus. Rohani yang haus. Perempuan ini langsung bisa terkoneksi, itu kuasa Injil. Dia langsung boleh ingat bahwa saya bisa mentaklukkan banyak laki-laki. Biasanya satu laki-laki taklukkan 5 perempuan. Begitu kan? Tapi sekarang satu perempuan bisa taklukkan sekian banyak laki-laki. Kemungkinan dia cantik. Kemungkinan dia terkenal. Kemungkinan dia pasti kaya. Karena memiliki sumber penghasilan dari beberapa pria. Gitu ya, yang memberikan pada dia. Dia memiliki seks dari gonta-ganti laki-laki. Tapi dia sadari seks, uang, rupa cantik, keterkenalan. Semuanya tetap membuat aku haus. Dan dia berkata berilah aku air hidup itu.
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat bagaimana Injil itu diberitakan. Dan Injil itu diberitakan, kita melihat bahwa Tuhan ketika menerima penolakan itu, Tuhan tidak langsung mundur. Dengan belas kasihan Tuhan langsung menyingkapkan dosa perempuan ini. Panggil suamimu. Panggil suamimu, pergilah dan datang ke sini. Kaget dia. Dia langsung katakan, Tuhan, ya aku nggak punya suami. Yesus langsung bongkar dosanya. Benar, kamu memang nggak punya suami. Kamu punya 5 suami yang ada padamu pun sekarang bukan suamimu. Bapak Ibu perhatikan ya, berita Injil yang sejati itu harus memasukkan dosa. Saudara tidak perlu langsung kamu pendosa besar, bukan gitu poinnya. Tapi saudara-saudara akan melihat bahwa seringkali kita mengabarkan Injil itu kita courting, kita potong-potong karena kita takut ditolak. Dari mimbar berapa banyak saudara mendengarkan hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang dosa. Kebanyakan sekarang sudah takut. Beberapa pengkhotbah katakan kami tidak akan mengkhotbahkan tentang dosa, hanya kasih karunia. Oh, ada orang katakan kalau khotbahkan tentang dosa, telinganya jemaat itu capek Bu Mercy. Mereka tuh sudah capek Senin sampai Sabtu. Masa hari Minggu datang kebaktian dimarah-marahin. Dosa-dosa gitu. Mereka tuh butuh hiburan. Mereka tuh butuh mainan. Mereka butuh kesenangan, bukan teguran. Tapi Alkitab katakan tidak, Injil sejati kembalikan kebenaran tentang dosa. Bahwa manusia butuh Tuhan. Poinnya waktu kita kabarkan Injil bukan Bapak sadar Bapak berdosa. Bukan gitu. Poinnya adalah saudara ceritakan dosa saya sendiri juga orang berdosa Pak. Saya sendiri butuh diampuni Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya, matilah aku ini Pak. Ya, tetapi prinsip dosa itu saudara berikan dan disitulah justru mengubahkan perempuan ini. Langsung dia terkoneksi. Tadi dia bilang Yahudi, Samaria. Sekarang dia bilang apa? Jangan-jangan dia nabi. Dia tahu dosaku. Ya langsung Bapak Ibu Saudara dia pergi balik ke kotanya. Tadi yang kita lihat ya. Dia kembali. Dia lakukan apa? Tinggalkan tempayannya. Padahal tempayan itu adalah kebutuhan dia. Saudara perhatikan ya orang-orang yang sudah bertemu dengan Kristus. Tempayan, air, kebutuhan jasmani sudah tidak penting lagi. Dia tinggalkan tempayannya. Kenapa? Cepat-cepat ingin pulang. Ingin berkata kepada teman-temannya di Samaria. Kalimat yang tadi kita baca adalah apa? Mari, lihatlah. Lihatlah apa? Saudara tahu ya, penginjilan yang paling baik dari kerendahan hati, dari keberanian jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Kalimatnya apa? Lihatlah. Mari kita lihat. Jangan-jangan dia Mesias. Kenapa? Karena dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Perempuan ini tidak malu. Ya saudara perhatikan ya, jemaat juga perhatikan ya. Kau mau tahu nggak di mana firman Tuhan memberkati hidupmu? Pada waktu kamu rendah hati. Siapapun hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar ini mengabarkan firman Tuhan. Tidak boleh ada satu orang jemaat pikir, dia nyindir gua nih. Dia dapat dengar dari siapa? Saudara makin pikir gitu tidak akan dapat berkat apapun. Beda dengan perempuan Samaria. Hatinya begitu murni, begitu tulus. Waktu Tuhan singkapkan dosanya, dia langsung bilang, ya, itu untuk saya. Itu untuk saya. Pikir ya, kenapa seringkali jemaat itu tiap minggu dengar firman Tuhan. Hidupmu gak berubah. Kenapa demikian? Karena waktu kamu dengar firman Tuhan, selalu pikir khotbah ini bagus untuk orang lain. Bukan untuk dirimu. Aduh ini khotbah tentang keuangan, kekikiran. Mertua gua gak datang. Sayang banget. Suami gua gak datang. Selalu pikir untuk orang lain. Perempuan Samaria tidak, ini untuk saya. Untuk saya. Dan dia berani cerita pada orang lain. Hei mari, lihatlah. Jangan-jangan dia Mesias kah? Dia Mesias kah karena dia memberitahu semua yang telah aku perbuat. Hah? Pendosa kan kamu? Iya. Kerendahan hati Kristus, kerendahan hati perempuan Samaria ini membawa satu kota bertobat. Saudara kan perhatikan ya. Membawa satu kota bertobat. Seluruh kota tadi Alkitab katakan, seluruh kota itu bertobat. Kota Samaria adalah kota yang pertama kali bertobat. Karena apa? Seorang perempuan berdosa mengabarkan Injil di sana. Saudara kalau ada pelacur ya, maafkan ya, pakai istilah kasar seperti itu lalu ajak Anda, hei Pak, ayo kamu harus ke gereja, cari Tuhan. Kamu akan lihat dia gimana? Kagak salah ya. Yang butuh Tuhan kamu, bukan saya. Tapi perempuan ini take a risk, gak masalah. Orang hina saya,
Orang ingatkan dosa saya yang lama, ya enggak masalah, memang saya butuh diampuni Tuhan. Saya pendosa besar yang diterima Tuhan. Sampai surga pun kita nggak mungkin diterima karena kebaikan kita. Sampah itu ajaran agama dunia. Kita diterima Tuhan karena kita nggak bisa tolong diri kita sendiri. Maka anak Allah serahkan nyawa, mati dan bangkit untuk kalahkan kuasa dosa. Maka saudara akan melihat, saudara perhatikan ya. Lalu satu kota itu bertobat karena apa? Mereka sendiri berkata kepada perempuan itu, kami sendiri sudah melihat dia, sekarang kami bukan lagi percaya karena kata-kata kamu, tapi karena kami melihat sendiri. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita ya. Kiranya Tuhan memberikan kerinduan bahkan sedikit kegelisahan kepada kita. Atau kalau boleh berdoalah, minta beri aku rasa takut akan Tuhan. Kemarin saya baru khotbah rasa takut akan Tuhan kepada jemaat saya ya. Karena jemaat saya katakan, kamu terlalu sering dengar kasih karunia Tuhan. Sampai kadang-kadang kamu perlu berdoa minta, beri aku takut akan Tuhan. Kenapa? Banyak firman Tuhan kamu dan saya tidak mau lakukan. Salah satunya entah itu pengampunan kah, salah satunya itu adalah apa? Hati yang mau kabarkan Injil. Kiranya gereja ini sungguh diberkati Tuhan. Kalau kamu keluar dari zona nyamanmu, kalau kamu punya kesedihan Tuhan, boleh tidak sebelum aku ketemu Engkau Tuhan. Paling tidak Tuhan pakai hidupku, dari mulutku, dari kesaksian hidupku. Ada orang yang boleh melihat kasih Tuhan. Paling tidak dalam hidupku, mulai dari apa? Aktif mintalah pada Tuhan. Minta kepada siapa? Bapa yang punya ladang tuayan. Kita minta sama dia yang punya ladang. Tuhan pertemukan aku, siapa di seluruh dunia ini ada berapa juta orang yang ada di Jakarta ini. Tuhan pertemukan aku. Ya saya selalu tidak mau membuang-buang harga mahal pergi pelayanan ke satu tempat naik gokar atau grabcar ya. Ini sudah bayar mahal, saya ini membuang waktu, saya mesti apa ya, saya bicara apa ya, butuh konsentrasi, pernah satu kali saya kabarkan Injil, Bapak Ibu tahu ya yang menakutkan itu saya mau pergi ke bandara, tiba-tiba sebelum masuk tol dia berhenti loh. Berani sekali dia berhenti, saya sampai gini, Tuhan gue salah ngomong apa, ntar diusir sama nih orang nih ya, berhenti. Dia diem saudara, lalu dia lihat saya, singkat cerita ya, saya sudah kan bisa aja, ibu mau mengkristenkan saya ya. Saya takutnya kan gitu jelas-jelas di agama lain ya. Terus dia bisa bilang gini loh, ibu tahu tidak, kira-kira berapa bulan lalu ada orang yang cerita-cerita mirip-mirip kayak gini. Yesus kayak gini. Terus dia bilang, ibu tahu tidak, dulu sekali saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Saya bingung ya, kenapa hari ini ada orang masih cerita Yesus lagi sama saya. Dia lihat saya, saudara jangan bayangkan kemudian dia titikkan air mata, bertobat, oh glory haleluya. Enggak saudara, dia cuma diam. Saya bilang Tuhan beri saya hikmat. Pak, saya sebutkan namanya, boleh tidak saya berdoa untuk Bapak? Pasti tidak kebetulan. Dia tuh merasa kayak kok kemana-mana ketemu orang kayak gini. Saya belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Bahwa waktu kita kabarkan Injil jangan kepingin cepet-cepet orang itu bertobat. Kadang-kadang Tuhan pakai kita itu seperti mata rantai. Tahu ya. Ada orang tuh yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi tidak tentu semua menuai. Saya berpikir bahwa ini pasti yang menabur guru-gurunya dulu di sekolah Kristen. Ya walaupun dia agama lain dia dimasukkan di sekolah Kristen. Lalu kemudian entah kenapa ada orang yang cerita Yesus. Lalu kasih yang buku itu loh, Gideon Alkitab itu. Yang dia sendiri bilang, saya ingat saya buang Alkitab itu. Dia ceritakan dengan jujur pada saya. Tapi hari ini saya lihat lagi ada orang cerita tentang Yesus. Dia kemudian ada rasa takut ya. Saya akan berdoa untuk Bapak, dia liatin. Dia doain tambah takut nanti gak bisa lari, nanti ketemu orang lagi. Dia kayak kehilangan dalam lingkaran. Saya bilang, Pak, tak ada yang bisa paksa Bapak untuk jadi Kristen. Saya tak pernah bisa paksa dan gak mungkin ada orang yang bisa paksa Bapak jadi Kristen. Tapi kalau Bapak melihat cinta Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Saya singkat doa sebentar, singkat karena saya mau terlambat saudara ke bandara. Ya. TikTok. Selesai dalam nama Yesus, amin, kami pergi ke sana. Waktunya singkat sekali. Dan saya tidak ada, oh Tuhan lihat. Karena yang mengkabarkan Injil hamba Tuhan langsung pengemudi taksi bertobat. Kagak. Tuhan ingatkan sebelum dia ketemu kamu, saya sudah kirim orang-orang lain untuk kabarkan Injil dia buat kamu. Kamu tuh cuman mata rantai yang paling kecil di dalam rantai pekabaran Injil Tuhan. Maukah kita menjadi satu rantai yang kecil di dalam rantai yang Tuhan berikan untuk mengkabarkan Injil?
Jangan jadi orang egois. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Hei orang Kristen, keluar dari zona nyaman dan kemalasan rohanimu. Keluarlah, bagikanlah cinta kasih Tuhan untuk orang sekitarmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah renungkan satu bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu ajaib mentaklukkan hati kami ya Tuhan. Bahwa orang-orang yang tidak berguna dan tidak layak seperti kami ini boleh mendapat kasih karunia. Nyawa Tuhan dipertaruhkan menuju kematian untuk menebus kami dari kehinaan. Tuhan, ingatkanlah seumur hidup kami bahwa kami berhutang kebaikan di hadapan Tuhan. Kami berhutang kasih karunia ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Izinkanlah Tuhan dalam hidup kami yang singkat, sementara dan cuman satu kali ini. Ada kesempatan Tuhan pakai kami untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kami. Keluarga kami kah, pembantu kami kah, supir kami kah, orang-orang yang kami temui kah dalam kehidupan kami. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati gereja ini. Berkati gereja ini menjadi gereja yang punya jiwa keluar mengkabarkan Injil. Punya jiwa cinta Tuhan dan rela berkorban. Sehingga Tuhan limpahkan berkat dan tambahkan banyak orang diberkati di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.